Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Brahmati mata pitaro pubacaryati wacare ahuneya ca utanang pajaya anupakampa. Bagi putra-putranya, ibu dan ayah disebut sebagai Brahma, guru pertama dan layak untuk persembahan terbaik. Mereka penuh kasih terhadap keturunannya. Sukihontu, selamat malam kepada ibu-ibu umat Cetia Anuruddha dan Romo Jimmy Sanjaya. Terimalah salam dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, sungguh senang sekali pada malam hari ini, walaupun malam-malam yang biasanya umatnya cuma sedikit, sekarang kayaknya tambah rame ya. Jadi ini menandakan bahwa ibu-ibu semua pada percaya atau mempunyai sada terhadap ajaran agama Buddha. Walaupun sibuk mungkin ya, tapi tetap bisa hadir ya. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan tema 5 jenis cahaya. Sebenarnya bukan cahaya tapi cahaya ya, CHAYA. Dalam bahasa Pali itu artinya tempat berteduh. Jadi 5 tempat berteduh. Beda dengan cahaya. Ini dalam bahasa Pali cahaya. Memang kesepintas jadi kayak cahaya, tapi bukan ya. Jadi para guru kita di masa lalu mengajarkan kepada kita bahwa ada 5 macam cahaya ya. Ya, sebelumnya juga mungkin dalam waktu dekat ini kita kan semua mau merayakan Imlek ya. Pastikan ibu-ibu kalau udah mulai sibuk ya. Terutama mau bikin kue apa, mau bikin masakan apa ya. Nah, ini juga menandakan bahwa kita sebagai umat Buddha juga tidak melupakan tradisi kita ya. Kita sebagai orang keturunan ya, sebagai orang Chinese pasti akan merayakan tahun baru Imlek ya. Karena guru kita Buddha Gotama juga tidak melarang ya mau merayakan Imlek atau tradisi dan lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan Dhamma ya. Jadi pastikan kita sibuk ya, apalagi mau masak apa, mau apa ya, udah bersiap pada beli baju baru dan lain sebagainya ya. Walaupun memang dalam kondisi sekarang kondisi yang agak riskan ya, semua di mana-mana juga susah, banyak PHK dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Buddha mempunyai keyakinan bahwa dengan kita berusaha pasti kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya. Jadi kembali mengenai topik yang saya bawakan ya, bahwa cahaya di sini bukan artinya cahaya dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi cahaya di sini artinya berteduh ya. Berteduh cahaya berarti di tempat berteduh, bernaung atau naungan seperti kita bernaung di bawah pohon ya. Misalkan panas terik ya. Pastikan kita kepanasan suasananya kurang nyaman ya. Nah, pastikan kita kalau dalam berjalan kita pasti cari tempat atau pohon yang rimbun, yang banyak daunnya supaya kita berteduh. Dimana kalau kita berteduh kita mempunyai perasaan yang lebih rileks, lebih nyaman. Tetapi sebaliknya kalau kondisi situasi kalau pas lagi panas
otak kita juga jadi panas kan. Tapi kalau kita misalkan cari tempat yang sejuk ya, nah kita berteduh gitu, pasti kan suasananya lebih rileks, kita lebih nyaman. Seperti juga contohnya kalau kita waktu masih di masa-masa kecil ya, anak-anak ya terutama anak laki-laki pulang sekolah, kadang-kadang tengah hari bolong juga mau main bola ya. Main bola, sepak bola ya, teman-teman sekolahnya. Nah, kemudian kan hawanya panas ya. Dia mau sudah main bola pasti mencari tempat yang berteduh ya, yaitu naungan di bawah rimbunan pohon. Nah, dengan tempat yang berteduh itu kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa rileks. Jadi aduh enak bener. Ya pasti kan ibu-ibu pernah merasakan kalau kita suatu waktu jalan di tempat yang panas, begitu ada pohon yang rimbun, kita berteduh sebentar, itu kan merasa nyaman sekali, enak sekali ya, daripada hawa yang panas. Ya terutama kalau kita jalan-jalan di keluar kota ya, kita lagi jalan pas panas pasti kan nyari tempat yang untuk berteduh ya. Dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan ada 5 jenis cahaya ya, atau tempat berteduh. Yang pertama berteduh di bawah pohon ya, seperti yang pertama saya utarakan. Jadi dalam bahasa Palinya Sukha Kukusa Cayawa ya. Artinya tempat berteduh milik pohon itu menyenangkan. Memang menyenangkan kalau kita berteduh di bawah pohon ya. Tempat berteduh milik pohon itu artinya tempat berteduh di bawah pohon yang dianggap miliknya pohon atau naungan pohon ya. Pastikan kalau kita pas panas pohonnya rimbun banyak daun rantingnya, itu kan pasti membuat suatu kayak tameng ya, suatu lindungan tempat kita berteduh ya. Jadi nggak panas. Ini menandakan bahwa kita mencari sesuatu yang nyaman, berteduh ya, dengan kondisi di mana panas terik matahari, dengan kita berteduh di bawah pohon, itu kita merasa nyaman. Lalu apa tempat berteduh yang lain? Nah, ini ada tingkatannya. Yang pertama adalah tempat berteduh di pohon. Yang kedua adalah naungan orang tua, sanak famili dan saudara-saudara kita adalah lebih menyenangkan dari berteduh di bawah pohon. Apa maksudnya? Nah, saya akan jelaskan. Dalam bahasa Palinya Sukha Kukasa Cayawa Tato Nati Mata Pitu. Artinya naungan orang tua kita dan naungan sanak famili kita itu lebih menyenangkan daripada naungan sebuah pohon. Kenapa dikatakan demikian? Nah, ini akan dijelaskan ya. Kenapa naungan orang tua famili itu lebih menyenangkan? Nah, guru-guru kita menjelaskan bahwa guru-guru ini maksudnya para bante, biku sangga yang lain ya, atau termasuk dari Sang Buddha, menjelaskan bahwa ketika Anda mendapatkan naungan dari orang tua Anda yang penuh metta dan karuna, maka banyak kesulitan dan masalah di dalam kehidupan ini yang bisa terselesaikan. Nah, kalau anak ada masalah misalkan di sekolah ya, mungkin masalah mata pelajaran ya nggak bisa ngikutin ya, akhirnya dia ngadu kepada orang tuanya nangis ya, atau mungkin masalah dengan temannya, dia diganggu oleh temannya ya, kemudian juga diisengin dan lain sebagainya, ganggu dia ngadu kepada orang tuanya. Pastikan orang tuanya memberi nasihat ya. Nah, kamu harus belajar lebih rajin, atau misalkan diganggu kamu
cari teman yang baik ya, atau kamu adukan ke guru kamu dan lain sebagainya. Jadi kan dengan begitu si anak jadi merasa lebih tenang, merasa nyaman. Jadi ini merupakan tempat berteduh. Orang tua merupakan tempat berteduh bagi anak ya, terutama anak-anak yang masih kecil ya. Itu kan banyak masalah di sekolah dan lain sebagainya. Dia pasti ngadu ke orang tuanya. Kok begini udah nggak mau sekolah, nggak mau ini ya. Akhirnya kan orang tua menasehati, kemudian membujuk sehingga anaknya merasa lebih nyaman. Apalagi kalau Anda kemudian mendapatkan warisan yang besar dari orang tua Anda. Nah, kalau mendapat warisan pasti kan merasa nyaman. Kita ya otomatis misalkan dapat kewe, orang tuanya ada harta dan ada harta banyak, pasti kan senang ya. Cuman biasanya kalau kewe ini atau warisan ini kadang-kadang suka diributkan antara keluarga ya. Nah, makanya biasanya orang tua tuh membuat surat wasiat ya. Sebelum meninggal dia jadi hartanya dibagi untuk siapa ya. Nah, itu menandakan bahwa orang tua mempunyai pandangan supaya nanti anak tidak ribut masalah warisan ya. Jadi dengan perasaan seperti itu kita sebagai anak pasti akan senang ya, bahwa dengan kita berteduh di orang tua ya, sanak famili, kemudian kakak kita ya, pasti kan merasa nyaman. Kayak misalkan sekolah antara adik dan kakak, kemudian adiknya diganggu dan lain sebagainya, pasti kan dia ngadu ke kakaknya. Ya gini. Ya udah kamu jangan main sama orang itu, atau adukan ke orang tua, ke guru dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau misalkan temennya nakal, ini pasti kakaknya akan membela. Nah, itu menandakan tempat berteduh yang nyaman. Jadi orang tua, sanak famili ya, saudara kandung merupakan tempat berteduh yang nyaman, melebihi daripada pohon ya, yang pertama. Tadi saya sempat menyatakan sabda Buddha bahwa pubacaryati wicare, artinya orang tua itu juga merupakan guru pertama. Jadi kalau Anda menghormati guru-guru Anda, Bhikkhu Sangga, Buddha, Dhamma dan Sangga ya, Tiratana, kemudian guru-guru spiritual seperti pada Bante ya, dan lain-lainnya ya, Romo dan lain-lainnya, berarti Anda juga harus menghormati orang tua Anda ya. Kenapa? Karena jasa mereka tidak terbatas, dan apabila Anda menggendong, ini diistilahkan oleh Sang Buddha pernah berkata, apabila kamu menggendong orang tua ya selama 100 tahun di pundak kanan mana ini? Pundak kanan ini ibu kamu digendong, pundak kiri ayah kamu ya, ini sebagai perumpamaan aja ya. Selama 100 tahun digendong terus ya. Lalu apabila orang tua Anda itu mau BAB, BAK ya, istilahnya pipis, mau pup dan lain sebagainya, itu tetap dibiarkan di pundak Anda ya. Kemudian Anda merawat, memandikan orang tua, memijati ya, kasih minyak gosok dan lain sebagainya. Selama 100 tahun kita menggendong, itu jasa orang tua tidak akan terbalas. Itu yang pernah diutarakan oleh guru kita Uda Gotama. Jadi janganlah lupa jasa orang tua.
Makanya kita harus menghormati orang tua, ya, terutama kepada ini, kalau ini mah udah ibu-ibu semua, nggak ada remaja-remaja. Ya ibu-ibu yang punya orang tua, ya siapa tahu masih ada orang tua, ya pasti kan itu kan harus menghormat orang tua, ya. Walau biar bagaimanapun orang tua adalah Brahma yang pertama, ya, karena orang tua mempunyai sifat meta karuna mudita UPK yang luar biasa, ya, meta karuna kepada anaknya, ya. Istilahnya walaupun orang tua susah, ya, itu ada cerita bahwa di RRC atau di mana orang tuanya susah, ya, dia kerjanya hanya kayak ojol gitu, ojek, ya. Ini ceritanya di RRC, ojol. Cuman dia tidak bilang ke anaknya bahwa dia sebagai supir ojol, dibilang kerja di kantor, ya. Jadi mau anaknya apa tuh pasti dipenuhi, ya, dia cari kerja mati. Kadang-kadang makan juga sedikit, ya, istilahnya yang penting buat nahan lapar. Jadi dia irit supaya uangnya itu bisa untuk membiayai kehidupan anaknya, sekolah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa orang tua memang berkorban demi anak. Walaupun anaknya walaupun dia sakit, dia tidak bilang sakit, tetapi tetap memberikan kepada anaknya. Anaknya duluan, kayak makan di rumah, ya, misalkan uangnya sedikit dan kurang, ya, pasti jatah makanan orang tua dikasih ke anaknya dulu. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa orang tua adalah Brahma pertama bagi kita, karena dia yang mengajarkan kita dari nol. Dari kita tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan, ya, orang tua lah yang membimbing kita sehingga bisa bicara, bisa jalan, lalu bisa sekolah, ya, disekolahkan, ya, sehingga pintar sampai sarjana. Ya, karena banyak cerita-cerita yang orang tuanya istilahnya kerjanya bawahan tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai lulusan universitas. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya jangan lupa kita terhadap orang tua kita, ya. Nah, lalu bagaimana kita membalas budi baik orang tua kita? Caranya, ya. Nah, ini Buddha berkata, kalau Anda bisa menegakkan orang tua Anda di dalam 4 hal ini, ada 4 hal, maka Anda dikatakan telah melakukan yang terbaik untuk membalas budi orang tua. Ada 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah menegakkan orang tua Anda pada sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha serta karma dan buahnya. Jadi menegakkan gini maksudnya memberi pengertian, ya, kepada orang tua, jadi supaya mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu juga mengenai hukum karma dan buahnya. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, pasti hasilnya adalah baik. Kita arahkan orang tua kita untuk bisa berdana kepada Bhikkhu Sangga, baik melalui pindapata, ya, baik melalui dana kepada kebutuhan para bhikkhu Catupacaya, ya. Nah, jadi memberi pengertian bahwa mempunyai pengertian sada, ya, terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, serta mengetahui karma dan buahnya. Jadi kalau misalkan orang tua suka gemar berjudi, ya, kita nasihati jangan, supaya kenapa? Karena berjudi itu kita nggak bakal kaya. Ada gak orang judi yang kaya? Ada gak, Bu? Ya paling pertamanya doang. Biasanya kalau judi itu
mereka pinter. Pertama dia pasang ini menang ya. Lalu kan tambah nafsu, dia pasang tambah gede, akhirnya rumah dijual, ya segala macam dijual, bahkan kadang sampai yang tega menjual istri dan anaknya gara-gara judi. Inilah yang membuat kita menderita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tegakkan orang tua Anda pada sila kemurahan hati dan kebijaksanaan. Jadi kita tanamkan sila pada orang tua kita, melakukan Pancasila ya. Kita sering ajak ke wihara ya. Lalu sering berbuat kebaikan ya, baik dalam hal membantu di wihara, dana ke wihara atau membersihkan atau kegiatan wihara juga aktif. Jadi menanamkan sila kemurahhatian, jadi sering berdana dan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini di mana kita dapat? Ialah dengan mendengarkan Dhammadesana, lalu melaksanakan meditasi. Nah, ini yang membuat kita nanti akan bijaksana. Jadi di sini akan disebutkan juga kebijaksanaan itu apa. Jadi kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan mengetahui bahwa segala sesuatu itu apa yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi bukan dari perbuatan orang lain. Jadi apa yang kita alami, baik sedih ya, baik istilahnya kita sekarang susah ya, baik kita makmur, semua adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi tidak menyalahkan bahwa ini gara-gara orang sebelah nih, toko sebelah nih dia pakai dukun sehingga warung kita sepi. Nah, itu kadang-kadang kan pikiran negatif ya. Kita jangan berpikir negatif gitu. Namanya orang jujur biar bagaimanapun ya pasti akan laku ya dagangannya. Ya kalau orang jujur gitu, dia melayani dengan baik. Mau diapain juga, apalagi dia punya sila yang baik ya, itu nggak mempan. Mau segala dukun apa itu mental semua. Jadi kita tidak menyalahkan orang, gara-gara si ini, gara-gara si itu, jadi usaha kita jadi sepi, gara-gara dia ini ngejelek-jelekin dagang kita, katanya curang lah apalah. Nah, itu tidak ada. Ya, jadi kita percaya bahwa perbuatan yang kita hasil apa yang kita dapat adalah memang murni dari perbuatan apa yang telah kita lakukan. Sesuai dengan hukum karma, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai, yang kita ambil ya. Pembuat kebajikan adalah bisa akhirnya hidup bahagia, tentram, makmur, sentosa, sedangkan sebaliknya pembuat kejahatan akan menderita dan susah ya. Kemudian apa tempat berteduh yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah dalam bahasa Palinya tato acaryasa caya ya. Artinya tempat berteduh milik seorang guru, yang berarti naungan seorang guru itu lebih nyaman dan lebih membahagiakan dibanding naungan orang tua, sanak famili dan saudara-saudara kita ya. Kenapa demikian? Ya, ini akan disebutkan. Akan dijelaskan ya. Guru di sini bukan berarti guru yang seperti hanya guru yang di sekolah dan lain sebagainya, tapi guru ini bisa berarti guru spiritual ya, istilahnya para biku, romo ya, lalu juga Buddha Dhamma Sangha ya, Buddha Tipitaka itu adalah merupakan guru sebagai kita ya. Oleh karena walaupun hanya orang tua bisa membuat Anda nyaman ya,
Tetapi naungan orang tua bisa dihancurkan oleh 5 hal. Jadi naungan orang tua ini walaupun nyaman bisa dihancurkan oleh 5 hal. Apa itu? Kitab suci kita mengatakan warisan yang ada dapat bisa hilang karena 5 hal. Ada 5 hal ya. Yang pertama, karena kena banjir. Otomatis kalau banjir itu harta warisan semua ludes ya, apalagi banjir yang seperti di Sumatera, Aceh ya, Medan, itu kan luluh lantah ya. Boleh dibilang nggak beda kayak tsunami kali ya. Kalau saya lihat itu hancur parah sekali ya. Itu segala rumah hancur ya. Mobil-mobil udah hanyut ya, harta benda semua, surat-surat juga pasti akan hilang ya, hanyut ya itu. Jadi warisan bisa hancur kalau kena banjir. Yang kedua karena kena kebakaran. Otomatis warisan kalau kena kebakaran ya kan habis semua ya. Rumah, segala harta benda ya, segala emas, apalagi sekarang emas lagi mahal-mahalnya ya kan. Yang nyimpan emas enak nih sekarang bisa ngejual. Itu emas dari cuman tadinya 900 1 juta sekarang udah 3 juta lebih kali ya. Udah berapa sekarang tuh emas tuh? Yang tadinya orang beli emas katanya dulu berapa tahun yang lalu, kurang lebih mungkin 5 apa 7 tahun yang lalu cuman 41 juta. Itu bisa sekarang dia jual dapat 900 jutaan lebih. Nah bisa dibayangkan itu kayak mendadak ya. Nah tapi semua itu bisa hancur karena kebakaran ya. Kemudian yang ketiga karena pemimpin yang tidak baik atau kena sita dari negara ya. Kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak baik juga pastikan kita juga hidup tidak nyaman ya. Lalu hilang karena perampok. Ya, itu hilang karena perampok dirampok kita ya. Kemudian atau dijamret ya, jangan sampai kejadian yang dijamret malah yang dijamret dituduh lagi jadi tersangka. Nah, itu kan juga salah kaprah ya. Lalu yang kelima, hilang oleh pencuri yang tidak bijaksana dengan hilang oleh pewaris yang tidak bijaksana dengan menghambur-hamburkan warisan itu. Jadi ada misalkan anak dapat warisan gede ya, lalu uang itu dihambur-hamburkan, foya-foya, makan enak ya, kemudian bisa pesta ke luar negeri, tidurnya di hotel dan lain sebagainya. Otomatis uang yang biar bagaimana besar pun itu lama-lama akan habis. Dia tidak bijaksana menjaga warisan dari orang tuanya ya. Tapi naungan seorang guru itu tidak akan hilang. Kenapa? Yaitu ilmu pengetahuan. Karena guru memberikan ilmu pengetahuan. Semua guru-guru memberikan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan tentang dhamma ya, tetapi juga ilmu duniawi. Misalkan sekolah kedokteran ya, memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyembuhkan orang dari penyakit ya. Begitu juga bagian akuntansi ya, bagian ngitung-ngitung ya, bisa menghasilkan uang. Bisa dia sebagai konsultan pajak atau mungkin manajer akuntansi, manajer akunting dan lain sebagainya. Atau di bidang ekonomi dia bisa jadi pengusaha ya, pertanian dan lain sebagainya. Itu adalah semua tidak bisa dihancurkan oleh kelima hal tadi. Jadi ilmu pengetahuan gak bakal bisa dihancurkan. Mau kebakaran, mau banjir, mau pemimpin yang tidak baik atau tidak bijaksana, hilang karena perampok ya, nggak mungkin harta berupa ilmu pengetahuan itu dirampok oleh pencuri ya, karena
dia kan sudah belajar dalam otaknya, ya, sudah mengerti. Nah, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, cahaya keempat. Tato Rano Cahaya, artinya tempat bernaung milik seorang raja yang lebih menyenangkan dari naungan seorang guru. Jadi naungan seorang raja itu atau pemimpin, presiden dan lain sebagainya adalah lebih menyenangkan dari naungan seorang guru. Raja, presiden, pemimpin di sini adalah raja yang baik. Jadi kita ngomongnya di sini raja yang baik ya. Kalau raja yang tidak baik atau pemimpin yang tidak baik juga itu repot ya. Karena seperti kita tahu Myanmar ya, Myanmar adalah negara Buddhis, mayoritas Buddhis ya. Kita tahu di sana boleh dibilang 80 atau 90% rata-rata Buddhis. Di sana itu seperti di Indonesia. Saya juga tahu dari istri saya Bunita, dia pernah ke Myanmar. Itu kalau di sini kan masjid itu baca-baca Al-Quran melalui pakai mikrofon. Kalau di sana di Myanmar itu wihara pakai mikrofon membacakan Abhidhamma. Ya, jadi ayat-ayat Abhidhamma dibacakan melalui mikrofon. Nah, begitu kentalnya di sana agama Buddha. Pendidikan di sana juga bagus-bagus ya. Pendidikan agama Buddha di sana universitasnya bagus. Cuman sayangnya pemerintahannya yang kurang baik ya. Karena kenapa? Boleh dibilang di Myanmar itu negara junta militer. Jadi kadang-kadang di wihara apa juga merasa tertekan karena mau melakukan apa takut dilarang oleh pemerintah. Nah, baiknya kalau kita beragama Buddha tetapi pemerintah juga mendukung, nah itu kan lebih baik ya. Seperti di Thailand, mereka pemerintah juga mendukung wihara di sana, makanya tumbuh subur ya. Jadi peran raja ini sangatlah penting ya. Itu mencerminkan bahwa apakah kita nyaman tinggal di suatu negara ya, tidak tertekan ya. Karena seperti di Kamboja juga sama seperti itu juga. Pemerintahannya juga junta militer. Itu seperti mendiang Biku Thich Nhat Hanh ya, kayak belum lama meninggal umur 90-an lebih ya. Dia seorang misionaris biku dari Kamboja sampai akhirnya dia ngungsi ke Eropa ya, ke Prancis atau kemana, dia buka Plum Village. Nah, di sana dia membabarkan dhamma. Nah, itu di sana dia bisa hidup lebih nyaman dibandingkan kalau dia paksa tinggal di Kamboja di mana pemerintahannya itu menekan rakyatnya ya. Nah, itu. Jadi bentar. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Jadi suatu tempat atau negara yang nyaman. Saya ambil contoh di Singapura ya. Di Singapura itu memang sekarang lagi mulai goyang juga. Restoran-restoran itu banyak tutup. Kenapa? Pertama, sewa tempat mahal. Lalu bahan-bahan makanannya itu mereka cari yang lebih murah. Karena nggak nyanggup kalau dia beli bahan-bahan yang kualitas nomor 1 pasti kan mahal. Sedangkan jualnya itu susah. Banyak yang goyang. Begitu juga para pekerja di sana juga susah. Ya sama seperti di sini kan ada PHK dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah di sana itu baik, bagus ya. Kenapa? Itu yang warga negara Singapura bagi yang bekerja ya, itu kan ada datanya. Itu dari pemerintah itu memberikan subsidi. Subsidinya
Ya kalau mungkin diuangkan sini antara 50 juta sampai 70 juta ya selama beberapa lama. Nah itu menandakan bahwa di negara yang mempunyai pemimpin baik, kita hidup akan lebih nyaman. Ya, susah juga kita akan dibantu. Ya. Nah, itu. Jadi bukan kita membanding-bandingkan, tetapi kalau kita mempunyai raja atau pemimpin, presiden atau pemerintahan yang baik, pasti rakyatnya juga akan hidup baik. Ya, karena Singapura juga boleh dibilang sudah maju ya, mereka ekonominya maju. Padahal merdekanya lebih tua Indonesia, duluan Indonesia. Di sana padahal mereka tidak ada hasil bumi. Air minum aja tuh impor dari Malaysia. Ya. Tetapi mereka bisa hidup makmur ya. Istilahnya gaji di sana kalau karyawan itu udah sekitar lulusan S1 bisa antara 50 juta ke atas ya. Bisa dibayangkan. Memang kebutuhan biaya hidup di sana juga tinggi ya. Tetapi lebih nyaman hidup. Di sana kan nggak boleh buang sampah sembarangan. Padahal di sana nggak ada polisi. Tapi kalau kita buang sampah, begitu kena CCTV udah langsung surat itu tilang. Bukan tilangnya bukan apa, denda berapa puluh juta, bukannya sedikit, bisa ratusan juta kadang-kadang. Nah itu membuat negaranya tertib ya. Nah itu sebagai contoh ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah raja seperti Raja Cakrawati. Nah yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah Raja Cakrawati. Apa itu Raja Cakrawati? Yaitu raja yang memerintah sesuai dhamma. Jadi raja memerintah sesuai dhamma. Kemudian Anda bisa melatih dhamma yang dengan baik, mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, damai seumur hidup di sepanjang kehidupan Anda. Jadi kalau punya pemerintahan yang mengambil ajaran pemerintahan yang sesuai dhamma, rakyatnya juga hidup akan tenang, tentram. Ya bahagia. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah Tato Buddha Senaka Da Caya. Naungan ajaran-ajaran Buddha, naungan Dhamma dari Buddha itu berlipat-lipat ganda, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan yang keempat tadi. Jadi naungan dari Buddha ini adalah lebih daripada yang naungan keempat tadi. Kenapa demikian? Kalau naungan yang tadi, apalagi naungan yang 2, 3, 4 ya, itu semua berupa duniawi. Ya kita mendapatkan duniawi, mungkin hidup yang nyaman, tenang, tentram, ya makmur. Kemudian apa juga kita gampang gitu. Mau beli apa bisa, tetapi naungan dari Buddha, Dhamma ya, Dhamma dari Sang Buddha bukan hanya duniawi, tetapi adalah kita bisa terbebas dari penderitaan, ya, terbebas dari kilesa, ya, sehingga kita bisa tidak tercengkram dalam roda samsara, terlahir kembali. Memang kalau kita terlahir di keluarga yang kaya, keluarga terpandang, ya enak ya, mau kemana-mana ya tinggal jalan ya. Istilahnya mau ke luar negeri juga kayak naik taksi aja gitu. Istilahnya kalau dibandingkan, jadi kapanpun dia mau ke luar negeri bisa ya. Tetapi ya istilahnya kalau itu saja hanyalah duniawi ya. Apakah kita selalu terlahir di tempat yang nyaman? Enggak tentu kan, semua tergantung dari karma. Suatu saat kita melakukan hal yang buruk, kita terlahir di alam apaya, di alam penderitaan. Nah kita menderita
lama sekali di sana, ya. Sehingga kita berputar-putar. Mungkin suatu waktu kita pernah terlahir di alam neraka, ya. Kita kan karena kita tidak tahu, karena kita tidak bisa melihat kehidupan yang sebelumnya, ya, kecuali kalau orang yang bermeditasi, ya, dia meditasi tingkat tinggi itu ada yang orang bisa mengetahui kehidupan dulunya sebagai apa, ya. Makanya Sang Buddha utarakan bahwa hidup di roda samsara itu tidak nyaman, ya. Sekali kita terjatuh itu lama sekali, ya. Apalagi di alam yang paling rendah sekali, seperti tempat alam di mana Dewa Data terlahir, ya. Ya, itu kan alam yang paling rendah, ya, itu lama sekali menderita. Tetapi dengan naungan Buddha Dhamma dari Sang Buddha, kita bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Bukan hanya lebih baik, tetapi kita bisa terbebas dari penderitaan, yaitu mencapai nibbana. Enaknya kalau di agama Buddha itu kita bisa milih sorga. Bingung kan milih sorga? Kita mau ke sorga yang kemana? Ya kan ada sorga Tawatrimsa, ya, sorga Tusita, ya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan karmanya. Jadi dia bisa milih itu bisa tinggal di mana. Itu ada cerita, saya lupa cerita namanya siapa. Dia karena berbuat baik, ya, itu begitu dia mau meninggal, itu yang datang kereta kencana dari berbagai macam sorga. Ada sorga Tusita, Tawatimsa, dan lain sebagainya. Jadi disuruh milih dia mau yang mana. Karena memang jasa kebajikannya itu luar biasa sekali. Dan yang utama adalah kita, tujuan dari agama Buddha bukan kita mencapai atau terlahir di alam sorga saja. Karena terlahir di dalam sorga itu ada waktunya. Suatu saat kita akan tumimba lahir, terlahir lagi. Selama kita belum terbebas dari penderitaan. Terbebas dari kilesa, ya, kekotoran batin, ya. Tetapi kalau kita terbebas dari kotoran batin, kita tidak akan terlahir lagi sebagai di roda samsara. Nah, itulah luar biasanya ajaran dari Sang Buddha. Jadi ini adalah 5 perlindungan, 5 tempat berteduh, bukan perlindungan, ya, berteduh juga berlindung juga, ya. Tetapi lebih utamakan adalah tempat berteduh di mana kita harus mengerti bahwa berteduh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah suatu tempat yang berteduh yang paling baik. Karena dengan demikian kita bisa terbebas dari penderitaan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kelima perlindungan tempat berteduh ini kita harus mengerti dari tempat berteduh yang biasa, ya, tempat berteduh cuman dari hawa, ya, suasana, dari panas terik matahari, ya, seperti pohon rindang. Lalu tempat berteduh yaitu orang tua, ya, sanak famili, kemudian guru dan lain sebagainya, sampai adalah tempat naungan raja, sampai kepada Buddha Dhamma Sangha atau naungan Dhamma dari Sang Buddha. Nah, dengan demikian kita sebaiknya terus melakukan kebajikan melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan supaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Saya kira sampai di sini sharing Dhamma saya. Demikian saya akhiri ceramah saya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan kita mengetahui ada 5 tempat berteduh ini, kita lebih bisa meyakini Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu menjalankan sila dengan baik melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan, sehingga pada akhirnya kita bisa hidup bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit,
bebas dari hawa nafsu, bebas dari kebencian, dan pada akhirnya kita bisa mencapai pembebasan nibbana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.